Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel yang senantiasa menyajikan edukasi di bidang perminyakan, terkhusus di bidang operasi dan produksi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa kami akan memulai di awal penyampaian materi yang akan kami sampaikan ini, kami akan menyampaikan secara singkat pesan-pesan agama yang mungkin ini ada manfaatnya bagi kita semua dan juga kepada sahabat-sahabat YouTube. Pada saat ini kami masih akan menyampaikan masalah sholat Jumat, sahabat-sahabat YouTube. Di mana sholat Jumat itu ada dua macam pada saat melakukan azan. Azan itu ada masjid yang melakukan 1 kali dan ada yang melakukan 2 kali. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa hukum kita menunggu azan selesai apabila kita sudah masuk ke masjid itu adalah sunnah hukumnya. Sedangkan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib itu adalah hukumnya adalah wajib. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita masuk ke masjid, ya, kita perhatikan apa yang sedang terjadi saat itu. Apabila kita masuk itu sedang dikumandangkan azan yang kedua, dan khatib sudah berada di atas mimbar, sudah siap menyampaikan kedua khutbahnya, maka kita jangan lagi menunggu sampai azan selesai. Kebiasaan gitu seperti itu. Azan selesai dulu baru kita memulai sholat sunnatul masjid. Nah, tapi sehubungan ini sudah azan yang kedua, dan azan kedua azan itu adalah hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah itu adalah wajib, maka kita tinggalkan azannya, kita langsung melaksanakan sholat sunnatul masjid. Ya. Nah, karena apa saya sampaikan ini? Karena masih banyak saya temui teman-teman di masjid itu begitu masuk, dia menemui azan yang kedua, maka dia menunggu menghabiskan azan dikumandangkan, baru dia melaksanakan sunnatul masjid. Pada saat khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Nah, kecuali kalau kita datang di azan yang pertama, tidak apa kita menunggunya. Nah, sahabat-sahabat YouTube ya, ini pesan-pesan ini mungkin ada manfaatnya, bisa kita laksanakan nantinya apabila datang ke masjid, langsung kita laksanakan sholat sunnatul masjid. Demikian sahabat-sahabat YouTube untuk pesan-pesan agamanya. Kemudian kita lanjutkan dengan materi yang akan kita bahas tentunya, yaitu tentang FIKO. Ini adalah lanjutan ya, kita kembali ke slide kita. Oke, sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang FIKO. Nah, di FIKO ini kan ada macam-macam alatnya, yang di luar, yang di dalam. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini adalah juga FIKO yang menggunakan trailer, ini bisa dibawa kemana-mana. Apa saja yang akan dibahas tentang FIKO adalah gambaran umum tentang FIKO, ini sudah kita sampaikan. Nah, kemudian bagian-bagian FIKO dan fungsinya. Nah, inilah yang akan kita sampaikan untuk saat ini. Sedangkan untuk selanjutnya nanti ada cara kerja FIKO, kemudian dimensi dan retention time FIKO, kemudian bahayanya apabila operator tidak memahami cara kerjanya. Apa bahayanya? Bisa kita malah membuang minyak kalau kita tidak paham ya, sahabat-sahabat itu ya. Kemudian nanti ada juga cara penanggulangan FIKO bila ada masalah, ada trouble. Nah, saat ini judul kita adalah bagian-bagian FIKO dan fungsinya. Yuk kita saksikan. Bagian-bagian FIKO dan fungsinya. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah bodi FIKO tentunya. Bodi FIKO ini merupakan bejana tekan yang terbuat dari besi baja. Dimensinya untuk FIKO ini OD-nya 8 feet, panjangnya 25 feet, dan ini juga bervariasi ya.
Ada yang panjangnya lebih dari 25 feet, ada yang kurang, begitu juga diameternya. Ada yang 8 feet, ada yang kurang, ada juga yang lebih. Sedangkan untuk walking pressure-nya adalah hanya 50 psi. Dan 50 psi ini pun biasanya tidak digunakan setinggi ini. Paling 25 atau 30 psi. Nah, ini EPKO ya. Ini adalah body EPKO, itu adalah bodinya. Oke, kita lanjut. Inlet. Nah, jadi bagian dari EPKO itu ada lagi namanya inlet. Inlet ini merupakan pipa untuk masuknya crude oil ke EPKO. Mana dia? Nah, ini. Ini adalah inlet. Crude oil yang dikirim dari separator ataupun heater manifold masuk dulu ke dalam sini, masuk ke inletnya, lalu lubang ini. Ini masuk ke EPKO. Kemudian selanjutnya, ada namanya inlet divertor. Apa ini? Ini adalah merupakan pengalih aliran agar crude oil tidak mengalir langsung ke tengah dari bodi EPKO. Jadi maksudnya penahan ini. Mana dia? Nah ini. Ini ya. Jadi masuk tadi dari sini, ditahan oleh inlet divertor ini, jadi cairan itu ke bawah sini. Jadi tidak langsung ke sini dia. Itu. Oke, apalagi selanjutnya? Selanjutnya adalah quitting baffle atau penyekat penahan aliran. Jadi maksudnya aliran itu tidak langsung, sahabat-sahabat itu dia, berfungsi untuk pemecah emulsi. Mana dia? Nah ini. Ini sengaja ditahan di sini supaya aliran dari sini tadi tidak langsung lagi di sini. Tapi kalau ada emulsi yang berat, dia akan tertahan dulu di sini. Akan diperlambat alirannya seperti itu. Penahan aliran lah ini ya. Nah, bentuknya penahannya adalah seperti ini. Ada lubang-lubang. Jadi melalui lubang-lubang inilah ini ngalir ke sini. Kemudian ada lagi apa? Float arm and ball. Apa ini? Float arm and ball itu biasa disebut juga dengan floater sebetulnya. Berfungsi untuk menggerakkan trunnion mechanical dump valve. Nah, jadi ada dua macam ya. Dump valve itu ada dua macam. Ada mechanical dump valve, ada juga pneumatik. Ada dua macam jadinya. Pneumatik itu apa? Pneumatik itu yang digerakkan oleh udara yang bertekanan. Nah, ini dia. Jadi, float arm and ball itu berfungsi untuk memberikan input nozzle control untuk yang pneumatik dump valve. Nah, ini. Nah, kalau yang ini adalah mechanical. Ini sudah kelihatan kalau ini adalah mechanical ya. Ini tadi adalah float arm and ball-nya. Ini adalah floater-nya. Apabila floater ini bergerak, maka akan menggerakkan trunnion-nya dan akan menggerakkan dump valve-nya. Nah, ini sama. Ini ada trunnion-nya. Nah, inilah tanda mechanical nih. Jadi hanya dihubungkan seperti ini, membuka langsung seperti ini. Jadi tidak pakai udara dia. Seperti ini. Nah, nanti akan kita sampaikan juga bagaimana caranya supaya floater ini dia di air atau di water ini dia mengapung, tapi di minyak tenggelam. Ini adalah minyak ini. Jadi dia berada di antara air dengan minyak. Seperti ini. Nanti akan kita bahas secara khusus di prinsip kerja EPKO. Kita lanjut. Trunnion. Nah, ada trunnion. Berfungsi untuk meneruskan gerakan naik turun dari floater menuju ke mechanical dump valve air. Nah ini. Jadi trunnion ini meneruskan gerakan yang dibuat oleh floater ini untuk membuka ataupun menutup dump valve air. Ya ini sama nih, ini trunnion-nya nih. Ini sama dihubungkan seperti ini. Ini tinggal buka, tutup, buka, tutup. Apalagi ada controller. Controller ini adalah penerima input dari floater untuk membuka ataupun menutup dump valve air dengan sistem pneumatik. Nah, kalau pneumatik ada controller di situ. Di sini. Nah, ini ada controller di sini. Jadi pneumatik itu adalah dengan udara bertekanan dimasukkan ke sini. Ini. Ada lagi apa? Setelahnya adalah dump valve airnya tentunya. Dump valve air ini berfungsi untuk mengalirkan air dari EPKO bila level air naik. Jadi kalau dia naik, dump valve ini akan membuka. Ada satu, yang pertama adalah mechanical dump valve. Nah ini mechanical dump valve yang sudah saya sampaikan tadi. Tandanya apa?
ya dia dihubungkan dengan besi-besi seperti ini saja kalau mechanical. Jadi dia tidak menggunakan udara pertekanan, mechanical damp valve. Kemudian, nah ini mechanical damp valve. Ini. Yang kedua, pneumatic damp valve tentunya. Nah, pneumatic damp valve ya ini tadi. Dia di sini dari controller ini dihubungkan ke damp valve-nya dengan menggunakan udara pertekanan sebagai output daripada controller ini. Seperti ini untuk membuka dan menutup damp valve airnya. Kemudian apalagi? Ada side glass. Nah, ini side glass ini juga sangat perlu ini sahabat-sahabat YouTube ya. Apa gunanya? Sebagai gelas penduga kondisi level air dan minyak di dalam EVKO. Nah, apa maksudnya? Nah, coba saya jelaskan ya, apa guna level side glass ini. Side glass itu di dalam EVKO itu seperti inilah lebih kurang ya. Nah, kalau di bagian bawahnya ini ada airnya, kemudian di sini ada minyaknya, di sini tentunya gas. Nah, level itu adalah dipasangnya di sini. Sahabat-sahabat YouTube ya. Di sini. Jadi untuk mengetahui di mana batas air dan minyak ini. Nah, jadi dia akan terlihat di sini. Apabila level air ini naik, maka dia akan naik juga. Kemudian apabila level airnya turun, dia akan turun juga. Nah, ini jangan sampai salah pasang. Kalau sampai salah pasang, misalkan ini sampai ke sini, dibuatnya, nah seperti ini, sahabat-sahabat YouTube, ini ada valve. Apa yang terjadi seperti ini? Ini akan salah kalau di tempat gas. Maka yang akan naik ke sini hanya air saja. Tidak akan ada batas antara air dan minyak. Makanya ini harus di sini posisinya. Harus di posisi di tempat minyak. Seperti ini ya. Kalau di sini salah tentu. Nah, kita kembalikan lagi ini ke sini. Nah, kalau di sini akan sama. Kalau di dalamnya levelnya segini, maka di luar pun akan segini juga. Tapi walaupun tidak sama persis. Kenapa? Yang di bagian bawah tentu dia mengambil minyak yang di bawah. Mungkin ini lebih berat, sedangkan minyak yang di atas lebih ringan. Kemudian juga di sini dia mengambil air yang sudah minyaknya yang lebih ringan. Kemudian kalau di bawah ini tentunya lebih berat. Paling beda-beda sedikit. Namanya juga ini adalah gelas penduga. Jadi gelas penduga kalau bahasa Indonesia penduga. Jadi hanya penduga saja ini, tidak tepat sekali, tapi sudah lumayan. Nah, itulah namanya side glass atau gelas penduga. Ada apa lagi? Ini ya, ini gelas penduganya. Apalagi? Ada oil flutter. Nah, kalau ada flutter untuk air, tentu juga ada flutter untuk minyak. Fungsinya untuk memberikan sinyal ke controller untuk membuka ataupun menutup damp valve minyak untuk yang pneumatik. Nah, ini. Di dalam ini ada flutter. Untuk yang pneumatik di dalam bodi separator ini ada flutter. Nah, seperti inilah flutternya di dalam bodi EVKO ini. Dihubungkan di sini, masuk ke dalam, ada stang flutternya. Dari stang flutternya dia dihubungkan ke controller ini. Nah, nanti kita lihat untuk yang selanjutnya. Seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya apabila minyak naik, ya, level minyak itu naik, maka ini akan naik. Naik, akan menggerakkan kontrol valve. Kontrol valve akan memberikan output ke damp valve minyak. Nah, ini flutter juga ini. Kemudian oil controller damp valve. Nah, yang tadi juga ini masih menyambung. Menerima input dari oil flutter untuk membuka atau menutup damp valve minyak. Nah, mana? Nah, ini. Di sini ada namanya oil controller damp valve ini. Nah, ini di sini. Jadi urutannya, jadi ada flutternya, ada stang flutternya menghubungkan ke controller ini. Nah, dari controller inilah yang nanti akan mengirimkan output untuk membuka damp valve. Oke, kita lanjut. Oil damp valve. Nah, ini oil damp valve-nya. Berfungsi untuk mengalirkan minyak di EVKO apabila level minyak naik dan menutup aliran apabila level minyak turun untuk pneumatik tentunya ini. Ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang menggerakkan ini, membuka damp valve ini adalah kontrol ini, kontrolernya. Controller digerakkan oleh flutter yang ada di dalam. Seperti itulah. Apabila flutter itu turun, maka ini akan menutup. Apabila naik terangkat oleh level cairan, maka ini akan membuka.
Ada lagi apa? Spring load back pressure valve. Apa ini? Fungsinya sama, yaitu untuk mengalirkan minyak juga dari FPKO apabila level minyak naik. Nah, apa bedanya? Bedanya, nah ini seperti ini dia, spring load back pressure valve. Seperti ini dia. Nah, apa yang bisa membuka ini? Yang membuka ini adalah adanya level cairan yang ada di pipa ini, yang akan masuk ke sini. Jadi, minyak yang ada di sinilah yang akan membuka spring load back pressure valve ini. Dia akan terangkat membuka masuk ke sini. Apabila levelnya turun, maka dia akan menutup kembali. Ini sama dengan dam valve, tapi cara kerjanya beda. Nah, seperti inilah dia. Apalagi ada back pressure regulator. Nah, ini tentu sangat berfungsi sekali nih, untuk mengatur tekanan bodi FPKO. Nah, jadi di FPKO itu tentunya ada tekanan bodi yang kita buat ini biasanya 25 PSI, 20, bisa juga antara 20 sampai 30 PSI lah gitu ya. KIP umumnya itu 25 PSI. Untuk apa? Ya ini tenaga ini digunakan untuk menekan dari FPKO ini untuk airnya ke tangki air, kemudian minyaknya juga untuk ke tangki minyak tentunya. Nah, ini ada tangki minyaknya. Ini masuk ke sini, seperti itu. Jadi kalau ini air, ini minyaknya. Seperti itu. Jadi inilah jadi fungsi daripada back pressure regulator ini untuk mengatur tekanan ini. Apabila yang masuk itu banyak gasnya, tekanan akan naik, maka back pressure regulator inilah yang akan berfungsi untuk membuang kelebihan tekanan tersebut. Oke, apalagi? Nah ini ya, inilah back pressure regulatornya. Biasanya back pressure regulator ini dipasangnya di bawah, pipanya yang dipanjangkan ke bawah, kemudian back pressure dipasang di bawah supaya perawatannya lebih mudah. Nah ini untuk settingnya nih. Jadi kita mau setting berapa, ya inilah untuk men-settingnya. Mau 20, 25, ataupun 30 kita setting di sini. Ini sama untuk men-settingnya. Apalagi? Ada safety valve. Nah ini safety valve. Apa safety valve? Safety valve ini berfungsi sebagai pengaman tekanan apabila terjadi kemacetan instrumentasi ya salah tulis ini. Dan tekanan bodi FPKO menjadi naik. Jadi apabila tekanan di dalam bodi separator ini naik, ya kenapa? Bisa nggak naik? Bisa saja. Misalkan dam valve minyaknya macet, ini macet nutup, tidak membuka, dan ini juga nutup, dam valve airnya nutup. Apa yang terjadi? Yang masuk terus, maka tekanan akan naik. Nah, pengamannya adalah safety valve. Jadi, safety valve inilah yang akan membuka nantinya, terbuanglah. Jadi, amanlah untuk FPKO-nya. Tidak akan terjadi tidak menjadi pecah ataupun meledak safety valve dengan adanya safety valve itu. Nah, ini ya, ini adalah safety valve-nya. Oke, kita lanjut. Ada lagi manhole tentunya. Apa itu manhole? Lubang untuk masuk ke dalam FPKO pada saat perbaikan. Mana dia? Nah ini satu, manhole yang di bagian samping bawah, ada lagi di atas. Pada saat FPKO ini diperbaiki, ataupun ada masalah, ada kebocoran, ataupun ada apa, mungkin untuk perbaikan, bisa membuka manhole ini. Bisa masuk, tapi tentunya untuk masuk ke dalam ini, ada syarat yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh ada sisa-sisa gas lagi yang ada di dalamnya. Sudah bersih betul, tidak ada lagi gas, baru boleh masuk ke dalamnya. Oke, nah sahabat-sahabat YouTube, kelihatannya semua peralatan ini sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat YouTube dapat dapat memahami untuk peralatan-peralatan yang ada di FPKO ini. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan secara utuh untuk prinsip kerja FPKO ini. Nanti ada videonya juga. Jadi kalau ini kami baru menyampaikan bagian-bagiannya saja. Nanti kita sambungkan dari awal sampai akhir sampai keluar nantinya. Oke, sahabat-sahabat YouTube, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat YouTube semuanya, menjadi bekal bagi operator yang ada di lapangan supaya memahami prinsip kerja FPKO ini nantinya. Sehingga kalau kita sudah paham dengan semuanya, kita kerjanya dengan mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.